banyak paradigma negatif dari masyarakat yang tentunya sangat menyudutkan rumah Hela. Sebagai wujud pertanggungjawaban saya seminggu ada di hutan Ulundara itu untuk mencarinya. Sartika Sinaga. Sudah bertemu dengan keluarga itu? Sering, bahkan orang tua saya sering membeli jualannya di Pekanbaru. Oh. Bapak Jalong Sesungguhun sebagai Ketua Umum YPI, kemudian Bapak Raja Muda Sidabutar selaku Ketua Umum YPI Jakarta, perwakilan pengurus Rumah Hela, kemudian yang kami hormati tokoh pemuda, tokoh pelaku budaya, dan seluruh orang tua kami yang hadir pada pagi menjelang siang ini, dan tidak lupa yang kami banggakan para insan pers, LSM, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Tentu sebagai umat beragama kita menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat, dan tentunya kita bertemu pada pagi menjelang siang ini dalam rangka mendiskusikan adanya perbedaan pendapat tentang keberadaan situs budaya yang berada di Sejabut, termasuk mungkin turunannya barangkali sama Rumah Hela. Oleh karena itu, kami sangat berharap diskusi kita ini akan menjadikan salah satu membuahkan solusi terhadap perbedaan politik yang mungkin selama ini sudah berkembang di media sosial. Alasan untuk apa bangun rumah itu? Kok kami di situ? Jangankan bangun rumah, nanam pohon kami diusir-usir Pak, kita tarik dipanggil Polres. Di mana beda? Itu loh. Saya sudah ribuan orang kami bawa ke situ, nanam pohon, bukan hanya hijau. Hijau baru nanam sekarang, saya sudah sejak 2009 ada buktinya melalui lembaga Sekanson waktu zamannya dulu Bupati. Jadi tolong kami tegas itu tidak ada kegiatan komunitas Rumah Hela apalagi bawa ketemu situ. Hentikan. Sampaikan, bilang saya yang menyampaikan. Tidak mau dia berhadapan dengan saya. Langsung bersirandang. Kok begini? Luar biasa dia. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah bupati membiarkan komunitas ini sesuka hatinya bertindak di sana? Ya kalau bupati tidak mau bela kepala desa, biar kami bela. Hadir pejabat tinggi, hadir ibu negara, hadir Presiden Jokowi untuk mengembangkan kawasan tersebut. Sudah ada master plan, malahan waktu itu mau juga sudah masuk ke sana tentang perkampungan Siragenata. Saya dulu menginisiasi tentang peradaban Makso Batak waktu saya kepada Bapeda, moderatornya Pak Maminta Simbolo. Jadi itu yang saya pertanyakan, kita senang siapapun berbuat untuk kawasan Danau Toba, khususnya Samosir. Jadi sudah ada, kita buatkan seminar, lalu ada lagi sekarang ini, kok namanya titik nol dari si jam. Kebetulan bapakku dulu kepala SD si jam Buta Ginjang. Nama SD ku itu si jam yang di Buta Ginjang itu. Idria Segala SD si jam Buta Ginjang. Luar biasa, semua bisa mendengar ini. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan sebagai paparan Raja Nembatan. Kenapa? Saya ketua umum dan semua marga-marga Nembatan sudah kumpul menyatakan tidak, supaya nanti apa yang dilakukan itu menjadi bagus. Tentu harus melihat, tidak bisa kita karena ini kita sendiri jalan sendiri, nggak bisa seperti itu. Itu hal komunitas Situlukai Horbo yang tahu persis apa yang terjadi di sana. Pekaran di Pulau Blanco setiap bulan yang langsung kebetulan Bapak Rebeka ini 7 turunan di sana sudah.
sudah ratusan tahun tinggal di Sejabur, tinggal di Setawa-tawa. Dia tahu persis apa yang terjadi. Kalau misalnya tubuhnya Amboro Sonarena tinggal di Medan, tubuh di Medan tiba-tiba membaca suatu hal yang seperti ini, saya kira ini, apalagi kepala dinasnya yang kemarin meminta kita harusnya jam 14, undangan resmi kita minta jam 14, lalu diminta kembali supaya jam 9, sehingga mempengaruhi kepada semua undangan kami ini. Karena kami disiapkan jam 14, datang jam 9, setelah datang jam 9, jam 10 lebih lagi baru dimulai lagi. Maaf, Bupati tidak ada. Ini bagaimana nih? Hal-hal seperti ini, etika-etika ini perlu kita jaga. Kehormatan-kehormatan kita semuanya orang-orang pada tua-tua. Kan bayaran tua-tua terdaftar. Kepala dinas Ibu Teti ya, yang langsung meminta supaya kita jam 9 kan, supaya bisa, kalau bisa dimajukan jam 9 supaya Pak Pandiko bisa hadir. Nyatanya seperti ini, mana saling menghargailah kita supaya nanti perjalanan itu bagus gitu. Kami sangat menghargai pemerintah kabupaten. Karena kita punya duit, jangan karena kita punya kepentingan sehingga kita rangkul yang kebetulan yang punya kekuasaan. Seperti tadi ada pendengar yang menandatangani prasasti, ada Wakapolres. Ini semua unsur muspida. Betul, unsur muspida ini merupakan ya pengatur regulasi daripada aktivitas di wilayah itu. Cuma saya kurang setuju juga tadi. Katanya Bupati undang, lalu ditandatangani. Kalau ditandatangani berarti pemerintah sudah turun tangan dalam hal ini. Kita nggak setuju itu. Ada yang baru digas sudah ke udah dos di roha. Kan lo besi. Kurang buat dos di roha si bendesa. Ya marilah Pemda memberikan suatu ya mediasi yang paling baik terhadap studi Pokpalado. Memang semakin sulit untuk kedepannya ini. Apalagi sekarang kita punya program, khususnya Samosir punya program ke depan pembangunan, termasuk untuk membangun situs-situs yang ada di Samosir ini. Ya, jadi kita duduk bersama lah sebagai saudara. Tidak ada kepentingan kelompok, tidak ada kepentingan pribadi di sini. Mari kita sama-sama bahwa Pusuk Bukit itu merupakan aset milik bersama. Kami sampai detik ini masih sebenarnya komplain, hanya mereka orang per orang. Kebetulan bapak-bapak kami dari Jakarta, jadi pematanian cuma tadi Doto mau. Saya mereka tangan karena juga saya putra selatan, ya juga, jadi dua sisi. Pesan saya kepada Pak Nelbao, silakan ini didiskusikan dengan pembina ini, bahwa kami masyarakat selatan dan semua masyarakat Batak, mungkin kalau saya bilang masyarakat Batak berarti besar saya mau gini, karena masih keberatan tentang yayasan Rumah Hela, masih keberatan kepada pemerintah daerah. Itu harus diluruskan. Kalau nanti itu tidak diluruskan, maka nanti kami akan bikin rame-rame di sana. Kok itu bisa kan tidak bisa? Saya undang nanti semua masyarakat kawasan Pusuk Bukit, mari kita bikin situ. Padahal statusnya kawasan hutan itu. Jadi kalau seperti ini ya, ini jadi contoh model untuk masyarakat saling menyerobot. Saya kira itu dulu yang disampaikan nanti muncul. Kalau secara pribadi, baik Presiden Putra Gijang, belum dibutuhkan tanda tangan yang memang betul. Saya siap untuk mendukung bahwa itu tidak pas. Saya dukung itu tidak pas. Anak-anak kembar Binoto Sudi itu hak seluruh masyarakat orang Batak yang ada di dunia ini. Selamat siang Bapak Diego Debaho, Ketua Komunitas Rumah Hela. Ya. Barusan ada pembahasan terkait kontroversi pendirian rumah Hela di Pusuk Bukit. Nah, ada tadi permintaan dari masyarakat yang hadir di saat ini untuk sementara menghentikan operasional daripada komunitas Rumah Hela. Bagaimana Pak Diego menanggapi itu?
Tentu saya sangat menyayangkan hal demikian, Pak. Iya. Karena kan saya rasa banyak hal-hal positif yang kami lakukan selama 12 tahun sejak Rumahela berdiri. Iya. Namun adapun kekurangan ataupun kesilapan maupun kesalahan, tentu di semua organisasi punya masalah dan kesilapannya masing-masing. Tapi yang saya sangat sayangkan tadi, kenapa harus dimintakan hal seperti itu? Saya rasa itu adalah hal yang merugikan kami. Dan mungkin nantinya pihak dari Pemkab akan semoga bijaklah kiranya untuk mengambil tindakan yang dimintakan oleh masyarakat. Baik. Tadi Bapak katakan 12 tahun setelah berdiri banyak hal yang baik. Kira-kira bisa menjelaskan apa saja kira-kira? Tentu tujuan komunitas Rumahela ini hadir adalah untuk menampakkan yang namanya Habatakon itu. Habatakon. Yang dimana semua yang kita tahu notabene-nya bahwasanya tempat-tempat opung-opung kita dulu atau jejak-jejak leluhur kita dulu ada di dulu-dulu, bukan di tempat-tempat yang kayak gini. Tentu itu memakan waktu, biaya dan lain sebagainya. Dan kami syukurnya adalah orang tua saya adalah mediator, bisa menunjukkan di mana rekam jejak opung itu, tapi secara akademis tidak bisa ditunjukkan. Kenapa? Bagaimana kita menunjukkannya? Tapi karena kita orang yang berpendidikan, apa buktinya hukum bahwasanya kalian dulu ada di sini gitu? Kami lihat dari bebatuan yang secara geologi ada jelas tampak bagaimana kehidupan itu, mulai dari air adalah sumber kehidupan yang ada. Baik. Di tempat itu apakah ada acara-acara praktek penyembuhan seperti itu? Tentu tidak. Yang di situs Opung Sentonya yang apa saja kegiatan yang ada di dalamnya? Di dalam komunitas atau di mana? Di Rumahela ini. Tentu yang kayak kami ini adalah yang kami miliki adalah turi-turiannya, narasinya. Yang mahal itu di orang Batak itu adalah turi-turian yang tadi, sejarahnya dan narasinya itu tadi. Baik. Itu yang kami miliki. Baik, beberapa waktu lalu wanita Samosir bernama Sartika Sinaga hilang di Ludarat, yang merupakan rombongan yang berangkat dari Rumahela. Nah, terkait ini gimana proses lanjutannya? Oke, ini adalah sesuatu hal yang tidak kita inginkan tentunya, di mana banyak paradigma negatif dari masyarakat yang tentunya sangat menyudutkan Rumahela. Saya sebagai ketua sejak tahun 2019 menggantikan ayah saya, kejadian itu tahun 2020 saya terjun langsung sebagai wujud pertanggungjawaban saya seminggu ada di hutan Ulun Darat itu untuk mencarinya. Namun untuk kelanjutannya, keluarga dari keluarga korban Sartika Sinaga selalu kami lakukan komunikasi secara kekeluargaan. Sudah bertemu dengan keluarga itu? Sering, bahkan orang tua saya sering membeli jualannya di Penanbaru. Dan sudah lego gimana ke depannya, terserah Maha Kuasa juga. Karena itu mereka sudah menerima hilangnya putri mereka. Sudah menerima, cuman kita akan tetap berusaha dengan doa agar kiranya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti meninggal. Karena kalau ada punya beliau meninggal di tempat itu, tentu ada bangkai ataupun petunjuk untuk bahwasanya dia meninggal. Menurut pendapat Bapak, apakah Sartika Sinaga masih hidup atau sudah meninggal? Tentu yang kita harapkan yang baiknya, yaitu dia mudah-mudahan masih tetap hidup. Baik. Tadi begitu giginya aspirasi dari masyarakat yang hadir pada pertemuan ini mengatakan mohon supaya ini tutup dulu sementara personalnya, dan jangan salahkan kami bila kami melakukan hal-hal untuk menghentikan langsung di sana. Bagaimana menyikapi ini? Tentu saya sebagai ketuanya akan berdiskusi dengan pembina saya, penasihat saya dan semua. Pembinanya siapa, Pak? Nah, tua-tua komunitas Rumahela. Pembinanya Bapak Inca Panjaitan, penasihatnya ibu saya ketuanya, sekretarisnya Ibu Jenjel Petra Silalai, dan bendaharanya itu saya, Gimana tindakan yang dilakukan ke depannya? Tentu kami akan menindaklanjutinya dengan berkumpul dulu, membicarakan hal ini, karena saya tidak bisa mengambil sikap terlebih dahulu, dan saya tidak bisa menyimpulkannya pada hari ini untuk kali ini. Baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian tadi obrolan kita bersama Ketua PPI, Korem Sebolo, dan seluruh pengurus. Semoga pertemuan tadi bersama pemerintah Kabupaten Samosir dan juga pengurus Rumahela membuat sebuah harapan yang baru, bagaimana harapan-harapan atau aspirasi disampaikan PPI, seluruh HRBO dan seluruh masyarakat di lereng Gunung Busuk-Buit bisa terjalin dengan baik dan tentunya bisa kondusif, sehingga masyarakat adatnya bisa hidup berdampingan dengan nyaman dan rukun. Saya Terang Bestanggang, Gerindra TV, Horas.